Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Wah, anak-anak ibu kelihatannya semangat-semangat semua ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Berdoa dimulai. Sudah? Oke, sekarang ibu minta coba dilihat teman kanan kirinya. Apa ada yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua ya anak-anak ya. Itu tandanya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa belajar di tempat ini ya, teman-teman. Oke. Setelah itu kita lanjut saja ke pembelajaran ya. Hari ini kita akan belajar tentang IPA, perubahan wujud benda. Pada pembelajaran IPA di tema 3 subtema 3. Oke, sebelumnya ibu mau tanya nih, apa sih manfaat matahari itu untuk keseharian kita? Ada yang bisa jawab nggak? Ya betul, untuk menjemur pakaian. Menjemur apa lagi? Menjemur ikan asin. Pintar ya anak-anak ibu. Nah, setelah itu siapa sih yang udah mencicipi rasa ikan asin itu seperti apa? Wah iya ya, namanya juga ikan asin pasti asin rasanya. Gimana sih? Ada yang tahu nggak cara membuat ikan asin itu seperti apa? Nah, jadi pembuatan ikan asin itu, jadi teman-teman, tidak semua ikan bisa dijadikan ikan asin, hanya ikan-ikan tertentu ya. Contohnya ada ikan peda. Jadi cara pembuatannya itu dia ikan pedanya itu dicuci terlebih dahulu, setelah itu dibelah ikannya, dibuka seperti ini, dibagi menjadi dua, yaitu disikat ikannya sampai bersih ya teman-teman. Setelah itu apa Bu? Setelah itu dimasukkan ke dalam tempat yang berisi garam ya, Setelah itu didiamkan selama beberapa hari. Setelah didiamkan selama beberapa hari, ikan asin itu dalam keadaan basah kita jemur terlebih dahulu ya teman-teman. Setelah itu baru dicuci dan siap untuk dimakan. Itulah kira-kira cara pembuatan ikan asin. Oke, selanjutnya kita langsung saja ya masuk ke dalam materi pembelajaran IPA kali ini. Oke, siapa yang tahu apa sih itu perubahan wujud benda? Ada yang tahu nggak? Pengertian perubahan wujud benda itu apa ya? Nah, perubahan wujud benda adalah peristiwa perubahan bentuk suatu benda menjadi bentuk benda lain yang berbeda karena benda menerima atau melepas kalor. Apa sih kalor itu teman-teman? Kalor itu adalah energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Betul ya. Oke, selanjutnya apa saja sih penyebab perubahan wujud itu? Ada suhu yang pertama, yang kedua ada ukuran benda ya, yang ketiga ada jumlah zat. Apa sih penyebab perubahan wujud itu? Pertama ada suhu. Suhu itu semakin tinggi suhu, maka perubahan wujud zat akan berlangsung lebih cepat. Yang kedua, karena ukuran bendanya. Benda berukuran kecil
kecil akan lebih mudah mengalami perubahan daripada benda yang berukuran besar. Oke, selanjutnya jumlah zat. Dengan jumlah lebih banyak akan lebih sulit mengalami perubahan. Selanjutnya ada jenis-jenis perubahan wujud. Siapa yang tahu ada berapa jenis-jenis perubahan wujud? Ada 5 ya. Apa aja sih Bu perubahan wujud itu? Ada mencair. Setelah itu apa? Ada membeku, ada menguap, menyublim dan mengkristal. Oke. Perubahan wujud ada 2 lagi nih, terbagi menjadi 2. Ada perubahan wujud yang menyerap kalor dan ada perubahan wujud yang membutuhkan kalor. Yang menyerap kalor itu apa aja sih Bu? Ada mencair, ada yang menguap, ada yang menyublim. Sementara kalau yang membutuhkan kalor apa Bu? Kalau yang membutuhkan kalor itu ada yang membeku, ada yang mengembun dan ada yang mengkristal. Oke. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan satu-satu ya. Yang pertama Ibu akan menjelaskan tentang mencair. Apa sih mencair itu? Mencair itu adalah perubahan wujud dari padat menjadi cair. Peristiwa ini memerlukan energi panas dengan suhu tinggi ya, teman-teman. Contoh benda yang mencair itu apa aja sih? Di sini ada contohnya air yang membeku ya. Air yang membeku atau es dipanaskan. Jadi es batunya dipanaskan dan bisa berubah menjadi cair. Contoh lain dari mencair. Ayo, ada yang tahu nggak contoh lain dari mencair apa? Contoh lain ada mentega yang dilelehkan ya teman-teman. Mentega yang dilelehkan, yang dipanaskan di atas api panas itu juga contoh dari mencair. Oke, selanjutnya ada membeku ya teman-teman. Oke, membeku merupakan peristiwa perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Contohnya adalah air yang didinginkan, yang dimasukkan ke dalam freezer, benda itu akan membeku dan menjadi es batu. Ini contohnya ya teman-teman. Jadi kalau membeku itu dari air yang kita dinginkan di dalam pendingin atau di dalam kulkas akan menjadi es batu. Oke, selanjutnya menguap. Menguap ini apa sih teman-teman? Menguap ini perubahan wujud benda dari cair menjadi gas ya. Disebabkan karena adanya pemasaan atau kenaikan suhu. Contohnya apa sih Bu? Contohnya ini adalah menjemur baju di bawah terik matahari. Ini bisa dilihat ya teman-teman. Menyebabkan baju lebih cepat kering karena saat pakaian dicuci menjadi basah dan terkena sinar matahari, maka menjadi gas dan kering. Jadi contoh dari menguap adalah pakaian yang dijemur di bawah terik matahari. Oke, selanjutnya ada menyublim. Nah, apa itu menyublim? Menyublim adalah perubahan benda dari padat menjadi gas, di mana benda memerlukan energi panas. Contohnya apa? Kapur barus yang disimpan dalam lemari pakaian lama-lama akan habis. Kita bisa lihat di sini ada gambar apa ini teman-teman? Ada gambar kamper ya. Kamper itu kan dari benda padat, biasanya kita taruh atau kita simpan di dalam lemari, bisa juga di kamar mandi. Nanti dia lama-lama mengecil ya teman-teman ya. Itulah yang dinamakan menyublim, yaitu benda dari padat menjadi gas. Oke, selanjutnya ada mengkristal nih teman-teman. Apa sih itu mengkristal? Mengkristal atau deposisi adalah suatu proses perubahan gas menjadi padat, dan peristiwa ini zat melepaskan energi panas teman-teman. Contoh dari proses ini bisa dilihat berubahnya uap menjadi salju. Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan tentang perubahan wujud benda? Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan,
jadi pertanyaan. Ayo, siapa yang bisa? Yang pertama, apa sih itu pengertian mencair? Ada yang tahu nggak? Ya, betul. Mencair itu adalah perubahan benda dari padat ke cair. Ada yang bisa sebutkan contohnya? Ya, contohnya ada es batu yang dipanaskan atau yang didinginkan. Setelah itu contohnya ada lagi yang bisa? Betul, ada mentega yang dipanaskan di atas api. Oke, selanjutnya. Apa itu membeku? Yo, apa itu membeku? Betul, membeku itu adalah proses benda dari cair ke padat. Contohnya, ada yang bisa menyebutkan apa itu contoh dari membeku? Ya, contohnya adalah air yang didinginkan di dalam freezer atau pendingin atau kulkas bisa menjadi es batu. Oke, selanjutnya. Siapa yang tahu apa itu menguap? Ya, betul. Menguap adalah perubahan wujud benda dari benda cair menjadi gas. Contohnya, ayo siapa yang tahu contohnya? Ya, contohnya adalah pakaian yang dijemur di bawah terik matahari. Pintar ya. Selanjutnya, apa sih itu menyublim? Ada yang bisa jawab atau tidak? Betul, menyublim adalah perubahan benda dari padat menjadi gas. Contohnya, ya, contohnya ada kamper yang disimpan di lemari atau di kamar mandi. Nanti lama-kelamaan kampernya mengecil lalu berubah menjadi gas. Terakhir, ayo. Siapa yang tahu apa itu mengkristal? Oke, betul, mengkristal atau deposisi adalah perubahan gas menjadi padat. Contohnya, ya, contohnya adalah berubahnya uap menjadi salju. Oke. Anak-anak ibu pintar-pintar semua ya, alhamdulillah. Sekarang sebelum melanjutkan pelajaran berikutnya, kita tepuk semangat dulu ya, biar semangat semuanya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Hore. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang pengukuran berat ya, teman-teman. Selanjutnya ada pengukuran berat. Pengukuran berat adalah membandingkan sesuatu massa benda. Apa sih massa benda itu? Massa benda itu berat ya, teman-teman. Berat benda. Massa itu adalah berat benda dengan nilai standar yang telah ditetapkan. Alat ukur yang biasa digunakan dalam mengukur berat adalah suatu benda. Alat ukur yang biasa digunakan dalam mengukur berat suatu benda itu disebut timbangan. Ayo, siapa yang pernah lihat timbangan? Ada timbangan bayi, timbangan dewasa, timbangan duduk, ada timbangan neraca ya. Banyak ya, ada timbangan kue. Banyak ya, teman-teman. Penggunaan timbangan atau neraca disesuaikan menurut besar kecilnya benda yang ditimbang. Baik, Ibu akan menjelaskan satu-satu ya, teman-teman, tentang pengukuran berat atau timbangan. Yang pertama ada timbangan badan. Bentuk dan kegunaan neraca atau timbangan diantaranya adalah, ini ada gambar timbangan ya, teman-teman. Apa sih timbangan badan itu? Timbangan badan adalah timbangan yang digunakan untuk mengukur berat badan kita ya, teman-teman. Contoh timbangan ini adalah timbangan yang bisa mengukur berat badan anak dan bisa juga mengukur berat badan dewasa. Yang kedua,
Yang kedua ada timbangan duduk. Yang kedua ada timbangan beras atau timbangan duduk. Bentuknya seperti ini ya, teman-teman. Nah, timbangan beras atau timbangan duduk adalah digunakan untuk menimbang berat beras atau barang dalam karung dan peti karena kapasitasnya yang mencapai 500 kg. Namun ada juga teman-teman ya yang kapasitasnya maksimal 50 kg. Baik, selanjutnya ada timbangan kue. Mana sih kita ya lihat timbangan kue ya, yang biasa dipakai oleh ibu kita untuk menimbang bahan makanan. Ini bentuknya seperti ini ya teman-teman. Ini ada timbangan kue. Apa sih timbangan kue itu? Timbangan kue itu merupakan alat dapur yang digunakan untuk menakar bahan makanan dan kue. Bisa juga untuk menakar atau menimbang buah-buahan. Oke, selanjutnya ada timbangan gantung atau timbangan bayi. Siapa yang pernah lihat? Biasanya timbangan gantung atau timbangan bayi ini banyak kita jumpai di posyandu nih. Seperti ini ya teman-teman bentuk timbangan bayi atau timbangan posyandu atau timbangan gantung. Apa sih ini? Timbangan ini adalah timbangan bayi yang digunakan untuk menimbang berat badan bayi ya. Alat ini sering dijumpai di posyandu, namun juga bisa dijumpai di pasar. Oke, selanjutnya ada timbangan warung nih. Siapa yang suka ke warung lihat timbangan ini? Nah, seperti ini bentuknya teman-teman. Apa sih timbangan warung ini? Timbangan warung ini dilengkapi dengan anak batu yang terdiri atas beberapa ukuran. Ada yang 50 gram, ada yang 100 gram, ada yang 200 gram, ada yang 500 gram, bahkan ada yang 1000 gram, yaitu sama dengan 1 kilogram ya. Timbangan warung biasanya mempunyai kapasitas muatan mencapai 10 kilo. Ini biasanya kita lihat di warung bisa menimbang telur ya, bisa menimbang buah-buahan, sayuran dan lain sebagainya ya teman-teman. Oke, selanjutnya terakhir ada neraca. Siapa yang pernah lihat timbangan neraca? Ayo, bentuknya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, apa sih neraca ini? Neraca ini biasanya dia banyak terlihat ada di toko-toko emas karena digunakan untuk mengukur berat emas atau massa emas. Pada neraca analitis dan lengan, analitis 2 lengan, terdapat 2 lengan dengan wadah kecil dari logam untuk menimbang. Bisa dilihat ya, diperhatikan ya teman-teman gambarnya ya. Lengan 1 digunakan untuk meletakkan benda atau logam yang akan ditimbang. Lengan 2 untuk meletakkan bobot timbangan. Oke, selanjutnya ada satuan massa. Satuan massa yang sering digunakan di Indonesia yaitu apa saja sih? Satuan massa itu ada ton, ada kuintal, ada kilogram, ada hektogram, ada dekagram, ada gram, ada desigram, sentigram, dan terakhir miligram. Oke, selanjutnya. Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang satuan berat. Ya, yang dapat menggunakan tangga konversi satuan ya teman-teman. Coba diperhatikan tangga berikut ini, ada kg, hg, dak, g, dg, cg, dan mg. Nah, setiap turun 1 tingkat akan dikalikan 10. Nah, sebaliknya ketika naik jadinya dibagi, setiap naik 1 tingkat dibagi dengan 10. Coba kg itu adalah kilogram, hg atau ons itu adalah hektogram, dag itu adalah dekagram, g adalah gram, dg adalah desigram, cg adalah
sentigram, dan mg adalah miligram. Ibu mempunyai cara yang mudah agar cepat menghafal satuan berat ya. Ayo kita coba nyanyi sama-sama. Oke, kita mulai menyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Kilo, hekto, deka, dan gram, desi, senti, dan miligram. Ayo kita ulang lagi ya. 1, 2, 3. Kilo, hekto, deka, dan gram, desi, sentigram, dan miligram. Bisa anak-anak? Oke, kita coba sekali lagi ya. 1, 2, 3. Kilo, hekto, deka, dan gram, desi, sentigram, dan miligram. Wah, hebat ya anak-anak ibu semuanya. Oke, selanjutnya ini ada, lihat ya baik-baik, kilogram itu 1 kilogram sama dengan, kalau digramkan menjadi 1000 gram. Kalau 1 hektogram digramkan menjadi 100 gram. 1 dekagram digramkan menjadi 10 gram. 1 gram tetap 1 gram. 1 desigram menjadi 0,1 gram. 1 sentigram menjadi 0,01 gram. Dan terakhir 1 miligram menjadi 0,001 gram. Oke, selanjutnya kita ibu akan memberikan contoh ya. Contoh soal di sini coba diperhatikan. Ada 5 kilogram. 5 kilogram sama dengan berapa gram ya? Nah, kita lihat ya. 5 kilo. Di sini ada kilo ya. Kilo ke gram turun berapa? 1, 2, 3. Turun 3. Kalau turun 1 tangga dikalikan 10. Berarti kalau turun 3 tingkat jadi dikali 10 dikali 10 dikali 10 ya. Berarti 10-nya ada 3 kali, jadi 5 dikali 10 dikali 10 dikali 10 sama dengan 5 dikali 1000, yaitu menjadi 5000 gram. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan tentang satuan berat? Ada yang ingin ditanyakan tentang satuan berat? Baik, kalau tidak ada, ibu yang akan bertanya ya. Coba ibu mau tanya, siapa yang tahu apa fungsi dari timbangan badan? Ya, timbangan badan fungsinya untuk mengukur berat badan anak, bisa juga untuk mengukur berat badan dewasa. Oke, selanjutnya, siapa yang tahu apa fungsi dari timbangan beras atau timbangan duduk? Ya, betul, timbangannya untuk menimbang berat beras atau barang yang ada di dalam karung dan peti. Betul. Selanjutnya, apa itu fungsi dari timbangan kue? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ya, betul. Fungsi timbangan kue untuk menimbang kue atau bahan makanan lainnya ya. Selanjutnya, ada timbangan gantung. Siapa yang tahu apa sih fungsi timbangan gantung atau timbangan bayi ini? Betul sekali, untuk menimbang bayi. Betul, biasanya ada di posyandu. Selanjutnya ada timbangan warung. Siapa yang tahu apa fungsi timbangan warung? Sama ya, timbangan warung untuk menimbang bahan makanan juga bisa telur, bisa buah-buahan, bisa sayur-sayuran juga. Oke, yang terakhir, apa fungsi dari neraca, timbangan neraca? Ya, betul.
timbangan neraca untuk mengukur massa emas atau berat emas. Wah, alhamdulillah ya, anak-anak ibu pintar-pintar semua ya. Oke, sekarang dibuka buku tematik, ada di situ ada latihan. Ibu beri waktu 5 menit untuk mengisi latihan-latihan di buku tersebut ya. Silakan. Sudah? Oke, kalau sudah, silakan dikumpulkan ke meja ibu. Setelah itu apa ya? Langsung saja dikumpulkan ke meja ibu ya, teman-teman. Oke, dari penjelasan ibu hari ini, apa masih ada yang kurang paham atau kurang mengerti? Alhamdulillah ya, udah ngerti semua? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, ibu mau bertanya lagi dari pelajaran di awal, perubahan wujud benda dan juga satuan berat. Oke, ibu ulangin ya. Siapa yang tahu apa sih itu mencair? Ya, betul, mencair adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Contohnya ada es batu yang dipanaskan akan menjadi cair. Betul. Oke, selanjutnya apa itu membeku? Ya, betul, membeku adalah proses dari cair ke padat. Contohnya adalah air yang didinginkan di dalam freezer akan menjadi beku. Pintar ibu ya. Oke, selanjutnya ibu mau tanya sekali lagi, apa itu timbangan badan? Ya, timbangan badan adalah alat untuk mengukur berat badan. Bisa anak dan juga bisa orang dewasa. Pintar. Oke, sampai sini ya teman-teman pembelajaran kita hari ini. Sebelum pembelajaran kita ditutup, mari kita baca hamdalah. Alhamdulillah Hirobbil alamin. Ayo disiapkan ya, dirapihkan alat-alat tulisnya, bukunya dimasukkan ke tasnya dengan rapi. Kita akan mengakhiri pelajaran hari ini. Oke, sampai sini. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.